menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan mengucapkan selamat datang kepada hadirin. Acara pada kesempatan hari ini, pembukaan, sambutan-sambutan, penandatanganan prasasti tanda selesainya pembangunan Masjid Baitur Rahim SMA Negeri 3 Kuningan, penutup doa. Acara yang pertama, pembukaan, marilah kita berdoa memohon keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari bersama-sama kita buka dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sambutan yang pertama dari Bapak Kepala SMA Negeri 3 Kuningan yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Sudrajat MMPD, kami silakan. Yang terhormat Bapak Bupati Kuningan bersama istri, yang saya hormati Pak Kadistik Provinsi Jawa Barat, yang saya hormati Kadistik Kabupaten Kuningan, dalam hal ini diwakili oleh Pak Kabin, yang saya hormati Bapak Kepala Balai Wilayah 7, dan undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur Alhamdulillah Rabbi, alhamdulillah, hari ini hadir Ibu Ketua PKK Provinsi Jawa Barat beserta reng-rengannya, tentunya atas kehendak Allah, dan alhamdulillah pula hadir Bapak Bupati dan Ibu beserta undangan yang lain. Kita tentu berbangga kehadiran beliau di sini di SMA Negeri 3 Kuningan, sekolah berbasiskan wisata pendidikan menuju tahun 2017. Tentunya kehadiran Ibu sangat bermakna bagi kami, karena pada hari ini juga kami bersama teman-teman mengadakan kegiatan in-house training dalam upaya tentu menambah referensi pengetahuan, dalam upaya memberikan wawasan kepada anak-anak dan memahamkan pemaknaan arti sebuah pendidikan karakter. Dan tentunya SMA Negeri 3 Kuningan dalam upaya membangun siswa-siswa yang punya kelembutan hati, Ibu, dan pendidikan karakter adalah bagian untuk mewujudkan sekolah ramah anak. Dan sudah 2 tahun ini kami sampaikan pada Ibu bahwa kita sudah mencanangkan bahwa sekolah ini menjadi sekolah home sweet home, sekolah rumah kedua bagi anak-anak. Dan sekolah yang dibangun dengan sebuah pelayanan prima tentunya. Filosofi kami 3P, pelayanan, penampilan, dan prestasi. Ada 3P yang kita bangun. Kemudian konsep yang kedua, dari alam untuk alam, oleh alam, dan menuju ke alam. Jadi apa yang kita lakukan di sini adalah kita bersahabat dengan alam, diharapkan anak-anak cinta lingkungan. Kemudian hal yang lain kita bangun juga bahwa rumah yang indah berawal dari sekolah. Dalam upaya-upaya bagaimana anak-anak ini cinta lingkungan,
dan bagaimana mengelola sampah untuk alam, oleh alam, dari alam dan kembali ke alam. Untuk mempersingkat waktu, tentunya dua acara bagi Ibu berkenan nanti menandatangani prasasti untuk Masjid Baitur Rahim yang sudah kami bangun, dan kedua berkenan memberikan materi tentang pendidikan karakter dan literasi. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang kedua dan wejangan dari Ibu Ketua Penggerak PKK Provinsi Jawa Barat yang terhormat Ibu Dr. Hajah Neti Prasetyani Heriawan, kami silakan. Peserta dipersilakan duduk. Kami silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Sampurasun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa haula wala quwwata illa billah. Yang saya hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Barat, Ibu Hajah Dr. Neti Heriawan. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati Kuningan. Yang saya hormati Ibu Ketua Penggerak PKK Kabupaten Kuningan. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kuningan. Yang saya hormati, saya banggakan Bapak Kepala Sekolah SMK 3 beserta seluruh jajaran, anak-anakku sekalian yang Bapak cintai. Dan intinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas segala izin dan perkenannya, alhamdulillah. Di hari yang berbahagia ini kita bisa bersilaturahmi, dan alhamdulillah hari ini kita kedatangan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Barat di SMA ini. Alhamdulillah SMA ini senantiasa banyak mendapatkan kunjungan. Beberapa waktu yang lalu alhamdulillah Pak Ahmad Heriawan, Pak Gubernur datang. Masih ingat Bu? Anak-anakku masih ingat? Masih ya, luar biasa memberi motivasi. Dan sekarang ibunya ya, ibunya salawat dan salam selalu tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, pada keluarga, sahabat-sahabatnya, serta kepada kita dan seluruh umatnya yang setia kepada ajaran dan tuntunannya. Ibu Neti yang saya hormati, pertama saya ucapkan terima kasih atas kunjungan Ibu, kehadiran Ibu yang senantiasa selalu ingin berkunjung ke Kuningan. Sekaligus saya ucapkan selamat datang. Terima kasih perhatian Pak Gubernur untuk Kabupaten Kuningan sangat luar biasa, termasuk kami pun di Kabupaten Kuningan. Saya sering mengajak kepada seluruh warga masyarakat Kuningan untuk nyaah ke Jawa Barat, ya, nyaah ke Jawa Barat, ya. Karena kita ini semuanya adalah warga Jawa Barat, jadi wajar kalau kita sambut ajakan Pak Gubernur untuk nyaah ke Jabar, nyaah ke Jawa Barat. Terima kasih luar biasa, di mana berbagai prestasi sudah kita raih bersama oleh Provinsi Jawa Barat menuju Jabar Ahiji. Dalam Pekan Olahraga Nasional sudah kita raih, dan dengan programnya Jawa Barat kita pun ingin menjadi Jawa Barat provinsi termaju di Republik Indonesia ini.
Mudah-mudahan kita sama-sama doakan Jawa Barat maju, insya Allah Kuningan juga ke bawah maju. Nah, Kuningan maju, insya Allah Bu, Jawa Barat pun maju. Maka dari itu saya aturkan terima kasih, dan terlebih lagi hari ini Bu, saya laporkan di Kabupaten Kuningan banyak kegiatan. Kita akan meresmikan gedung DPM PTSP, Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu. Ya. Sedianya Bapak mau ke sini Bu, tanggal ini ditentukan, namun Bapak ada tugas yang lain. Ya. Mungkin Bapak nanti diwakilkan. Barangkali sekaligus Ibu setelah dari sini bisa hadir di dalam acara peresmian gedung. Karena itu pun tetap gedung ini dibangun karena bantuan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Hatur nuhun Bu. Ya. Jadi pemerintah Provinsi Jawa Barat menyayangi Kabupaten Kuningan, sehingga kita pun harusnya ke Jawa Barat, gitu ya. Alhamdulillah. Maka dari itu barangkali Ibu setelah dari sini mau hadir di sana, ditunggu. Selanjutnya kepada anak-anakku sekalian, sebentar lagi akan menerima arahan dari Ibu Ketua Tim Penggerak PKK. Jarang, anggap saja ini kuliah umum atau pembelajaran secara umum. Beliau ini seorang doktor, ya. Jadi setelah SMA, S1, sarjana, S2, dan beliau sudah S3. Maka dari itu manfaatkan keilmuan yang dimiliki oleh beliau, ya. Untuk siapa tahu anak-anakku sekalian ini semuanya besok harus juga mendapatkan strata pendidikan sampai sama dengan Ibu Neti, mendapat gelar doktor, ya, untuk memajukan Kabupaten Kuningan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada Pak Ajat yang telah menciptakan lingkungan sekolahnya yang berwawasan alam, wawasan konservasi dengan keaslian yang seperti ini. Saya bangga dengan SMA 3, Pak Ajat. Saya sering mempromosikan SMA 3 karena SMA 3 menjadi kebanggaan Kabupaten Kuningan. Saya sudah sampaikan juga ke Ibu Gubernur, Ibu Neti, bahwa SMA 3 ini banyak dijadikan contoh model oleh sekolah-sekolah yang lainnya, bukan saja dari Kabupaten Kuningan, tapi dari kabupaten kota yang lain. Terima kasih Pak Ajat. Mudah-mudahan Pak Ajat juga jangan segan-segan untuk bisa mengajak rekan sejawat kepala-kepala sekolah, ya, untuk membuat hal yang sama. Sekaligus saya pun menginstruksikan semua sekolah di Kabupaten Kuningan harus berwawasan seperti SMA 3. Terima kasih kepada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan dan wejangan dari Ibu Ketua Penggerak PKK Provinsi Jawa Barat. Yang terhormat Ibu Dr. Hajah Neti Prasetyani Heriawan, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. La haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun. Panas nggak? Panas tapi sehat, ya. Dan kita buktikan bahwa hari ini kita sangat bersyukur, berbahagia karena kita dihadiri oleh begitu banyak orang tua kita. Tepuk tangan yang meriah buat ibu dan bapak yang semuanya menyayangi kita. Di sini sudah hadir
Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati. Seneng nggak ngelihat kalau pemimpinnya akur, harmonis, kompak? Insya Allah kalau Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati harmonis, insya Allah Kuningan makin manis ya. Makin mandiri dan dinamis ya, itu singkatan. Dan tentu saja beliau berdua juga didampingi oleh istri keduanya yang sama-sama setia. Pak Bupati ada Bu Ika, kemudian Pak Wakil Bupati juga ada istrinya. Tepuk tangan yang meriah. Ya. Mohon maaf kalau tadi agak salah menyebutkannya, bukan istri keduanya, maksudnya keduanya didampingi oleh istri-istri yang sangat setia ya. Dan hari ini kita juga kedatangan tamu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Bapak Dr. Insinyur Ahmad Hadadi. Mungkin anak-anak bertanya, kok sekolah ada di Kuningan? Tahu-tahu yang datang Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Karena sejak Januari 2017 pengelolaan SLTA, SMK dan SMA negeri di tingkat kota kabupaten dialihkan ke Dinas Pendidikan Provinsi. Itu di seluruh Indonesia termasuk di Jawa Barat ya. Dan alhamdulillah hari ini kita juga dihadiri Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kuningan yang diwakili oleh Pak Aib ya. Ya, Pak Aib hadir juga. Dan tentu saja Bapak Kebanggaan SMA Negeri 3 Kuningan, Pak Sudrajat, siapa lagi kalau bukan Kepala Sekolah Kebanggaan. Dan tentu saja ada Bapak Ibu Guru yang luar biasa hari ini kompak, pakai seragam, semuanya tersenyum, hangat menyambut kedatangan murid-murid setiap pagi, betul? Seneng datang ke sekolah? Cius, swear. Ya, bener ya? Benar. Nggak ada yang terpaksa ke sekolah? Nggak ada yang ikut-ikutan? Nggak ada yang karena si dianya masuk SMA 3, nggak ada? Nggak ada. Jadi semuanya datang karena penuh kesadaran, betul? Soalnya kalau kata survei, sebagian anak-anak berangkat ke sekolah itu terpaksa. Ada nggak yang terpaksa di sini? Nggak ada, alhamdulillah. Yang ikut-ikutan? Nggak ada. Ya, jadi semuanya datang dengan penuh kesadaran. Alhamdulillah, anak-anakku yang Ibu cintai, Ibu banggakan, calon pemimpin masa depan, bukan hanya di tingkat Kuningan, tapi juga di Jawa Barat, dan bukan mustahil akan hadir calon pemimpin from Kuningan to the world. Ya, tepuk tangan dong. Bu Neti amat sangat yakin dengan sekolah yang asri, dengan ibu dan bapak guru yang ramah, yang hangat, yang akrab, yang menyambut kalian setiap hari datang ke sekolah. Insya Allah Bu Neti amat sangat yakin di antara kalian tentu layak menjadi calon Menteri Pendidikan di tahun-tahun yang akan datang ya. Karena pastinya pengalaman kita bersekolah akan kita implementasikan dalam tahapan kehidupan kita berikutnya. Anak-anakku, Bu Neti tentu saja sangat bersyukur bisa hadir ke SMA Negeri 3 Kabupaten Kuningan ini. Luar biasa, tadi sangat kaget karena ketika masuk berbagai jenis tanaman, termasuk tanaman yang sangat Bu Neti sukai, yaitu kuping gajah, Pak Sudrajat ya, begitu banyak berjejer di depan sekolah ya. Ternyata SMA Negeri 3 Kuningan ini layak bukan hanya sebagai sekolah adiwiyata ya, sekolah yang mengutamakan lingkungan, tapi juga sekolah yang kalau kelihatan dari lingkungannya sangat bersih, sangat sehat, layak juga menjadi sekolah sehat, dan terakhir menjadi sekolah ramah anak berbasis bebas kekerasan. Jadi 3 pilihan yang disebutkan oleh Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Pak, rupanya bisa diwujudkan di SMA Negeri 3 Kuningan sekaligus. Karena saya lihat lingkungannya bersih, asri, nyaman, anak-anaknya juga sehat, nggak ada yang loyo meskipun terpapar sinar matahari pagi ya. Nah, insya Allah hari ini kita coba
menyepakati beberapa hal, ya. Kalau kita bicara tentang Indonesia, maka hari ini kita semua yakin dan sepakat bahwa Indonesia adalah Zamrud Katulistiwa. Setuju nggak? Ada nggak yang hafal lagu Kolam Susu? Ada? Coba siapa yang hafal? Siapa yang ekskul seni budaya, yang suka nyanyi? Paduan suara, ini paduan suara ya? Hafal nggak lagu Kolam Susu? Bukan lautan hanya kolam susu, kail dan jala cukup menghidupimu. Tiada badai, tiada topan kau temui, ikan dan udang menghampiri dirimu. Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Jadi kita yakin bahwa negara kita ini negara yang kaya raya, begitu kan? Karena kita terhampar di Katulistiwa, mendapatkan sinar matahari sepanjang tahun. Berbagai jenis tanaman, semua jenis tanaman bisa tumbuh di bumi Nusantara. Jadi artinya negara kita ini negara yang kaya raya dan layak menjadi negara yang sangat besar, negara maju begitu. Nah, masalahnya hari ini apa yang harus kita siapkan untuk mengelola sumber daya alam kita yang sangat besar, yang sangat banyak terhampar dari mulai Aceh sampai Papua begitu. Karena kalau kita bicara kekayaan alam, hari ini kita punya minyak bumi, kita punya barang tambang, kita punya geotermal, kita punya pertanian, perkebunan, kopi terbaik di dunia adanya di Jawa Barat, di Indonesia. Ini kan bukti bahwa sesungguhnya kita layak menjadi negara yang besar dan maju begitu. Nah, masalahnya kalau kita kemudian menengok sedikit saja ke negara tetangga kita yang namanya Singapura gitu. Siapa yang udah pernah pergi Singapura? Siapa? Hah? Gatel apa mau angkat tangan tadi itu? Nah, negara Singapura itu negara yang hari ini ya, sebuah negara yang nggak layak disebut negara. Kenapa? Karena luasnya hanya 614 km persegi, yang nggak lebih luas dari sebuah danau di New Zealand, Danau Taupo, yang nggak lebih luas dari Kota Madia Jakarta Selatan, 1/6 dari Provinsi DKI. Tapi hari ini Singapura menjadi sebuah negara yang memiliki kekuatan luar biasa, bukan hanya di Asia Tenggara, tapi juga menjadi sebuah negara yang ditakuti oleh Amerika begitu. Padahal jumlah penduduk di Singapura itu hanya 1/10 dari jumlah penduduk Jawa Barat. Jadi kalau hari ini kita punya 47,4 juta jiwa ya, Singapura itu cuma sekitar 4 sampai 4,5 juta jiwa. Tapi mengapa Singapura menjadi negara yang maju, negara yang luar biasa? Karena ternyata rahasia besar yang harus kita renungkan, Singapura menyiapkan sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas. Dulu Singapura juga kayak kita, orangnya suka buang sampah sembarangan, suka ngeludah sembarangan, suka buang ingus sembarangan, ngerokok sembarangan. Ya, termasuk Singapura nggak punya sumber air bersih. Kalau butuh air bersih, Singapura harus beli ke Malaysia, dan Singapura nggak punya udara bersih kecuali mengharapkan oksigen dari hutan-hutan di Pulau Sumatera, begitu. Jadi artinya kalau hutan di Sumatera itu terbakar, yang teriak duluan itu orang Singapura, gitu. Kenapa? Karena mereka sesak napas. Ya, ini gambaran betapa Singapura yang negara kecil, jumlah penduduknya nggak seberapa, tapi kemajuannya luar biasa. Apa rahasianya? SDM yang unggul dan berkualitas. Itu pertama. Kemudian yang kedua, contoh lain selain Singapura. Siapa yang nggak kenal Korea Selatan? Pasti pada seneng dong nonton boybandnya Korea, betul? Pak Bupati, sampai ada penderita thalassemia, cita-citanya mau nikah sama boyband Korea, begitu. Ya, saking dahsyatnya ya kecintaan anak-anak kita mengidolakan ya budaya lain, orang lain begitu ya, sampai seperti itu. Nah, Korea Selatan itu merdekanya nggak beda jauh dari Indonesia. Siapa yang tahu Korea merdeka tanggal berapa? Tahu nggak? Suka baca nggak di sini? Ada nggak perpustakaan?
Banyak bukunya nggak? Isi perpustakaan buku apa? Buku pelajaran, fiksi, buku sejarah, buku yang memotivasi. Nah, Korea Selatan itu merdeka hanya terpaut 2 hari dari Indonesia, tanggal 19 Agustus 1945. Tapi hari ini Korea Selatan mampu menggusur Jepang untuk urusan produk-produk otomotif dan elektronik. Sampai ada tulisan yang sangat luar biasa kalau kita kaji, judulnya The Death of Samurai. Kalian pernah nonton film The Last Samurai? Pernah nonton? Nah, kalau udah pernah nonton film The Last Samurai harus baca tulisan The Death of Samurai. Tulisan itu menggambarkan betapa hari ini Korea Selatan menjadi raksasa otomotif, raksasa produk elektronik, mengalahkan Sharp, Panasonic, Sony, Toshiba. Ya, begitu banyak produk Jepang yang hari ini kolaps dan harus gulung tikar. Ya. Kenapa? Karena ternyata Korea Selatan adalah bangsa yang sangat nasionalis, begitu. Ya, bangsa yang sangat cinta produk lokalnya, bangsa yang kemudian nggak mau mengulang kesalahan di masa lalu atau terperosok pada lubang yang sama, sehingga Korea Selatan punya tekad. Ya, kami pernah dijajah Jepang. Ya, saatnya kami bangkit mengalahkan Jepang. Caranya bukan menjajah balik, bukan. Tapi bangsa Korea punya tekad, kalau bangsa Jepang bangun jam 5 pagi, kami orang Korea harus bangun 1 jam lebih dulu dari bangsa Jepang. Kalau orang Jepang bangun jam 5 pagi, Korea harus bangun jam 4 pagi. Kalau orang Jepang pulang jam 5 sore, pulang kerja jam 5 sore, maka bangsa Korea harus pulang lebih lambat, jam 6 baru selesai bekerja. Itu adalah tekad yang luar biasa. Kenapa? Karena mereka ingin bangsa mereka maju setelah mengalami penjajahan, perang saudara bersama Korea Utara, dan itu dibuktikan. Luar biasa. Hari ini apa sih yang nggak dipegang sama anak-anak? Alat komunikasi mereknya apa yang dipegang sekarang? Samsung tuh, betul Pak? Saya nggak perlu bikin lembaga survei meneliti apa yang sekarang diminati oleh masyarakat untuk dijadikan alat komunikasi. Ternyata Samsung dan LG hari ini menggusur Panasonic, menggusur Sony, Sharp dan sebagainya yang pernah menghiasi kejayaan Jepang untuk urusan produk-produk elektronik dan otomotif. Selanjutnya, kalau kita baca tentang Korea, ternyata bangsa Korea itu amat sangat mencintai produk lokalnya. Untuk urusan foto aja, kalau kalian sering baca buku atau mungkin pernah lihat film Korea, tayangan yang berbau Korea, orang Korea itu kalau foto, coba sekarang Bu Neti mau tanya dulu, kalian kalau foto bergaya apa yang disebut? Ngomong apa kalau lagi mau foto? Apa? Cheese gitu ya. Coba, how do you spell cheese? Coba, gimana caranya mengeja cheese? C-I-S atau C-H-E-E-S-E? Boleh deh mau tanya, cheese-nya yang mana nih? Cus apa cheese C-H-E-E-S-E? Yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Pertama sama kedua? Benar. Soalnya kalau ngejanya yang kedua, berarti kalian selama ini menggunakan cheese untuk berfoto yang itu berasal dari kata bahasa Inggris. Tapi beda dengan orang Korea, mulai dari tukang sapu sampai rektor, mulai dari rakyat biasa sampai kepala daerah, kalau mau foto ngomongnya apa coba? Siapa yang pernah tahu? Apa coba? Tebak aja. Kimchi gitu ya. Jadi Bu Nedi pernah mendampingi Kang Aher ke Korea, heran setengah mati kenapa? Tiap orang kalau foto kimchi ya. Mahasiswa ketemu kimchi. Terus wali kota ketemu kimchi, mau foto semuanya ngomong kimchi. Nah, pada jamuan makan malam istri rektor menunjukkan pada Bu Neti, ini loh Bu yang namanya kimchi gitu. Kalian tahu apa kimchi? Hah? Tahu? Apaan? Makanan?
Ya, kayak asinan, bahannya apa? Sawi, ya. Sawi yang mengalami proses fermentasi, rasanya apa? Rasanya asam, manis, pedas, nano-nano gitu ya. Rasanya nggak karu-karuan gitu. Tapi itulah makanan kebangsaan orang Korea dan mereka sangat bangga. Untuk sekedar berfoto saja, mereka anti untuk menggunakan kata dalam bahasa asing. Kenapa? Karena bangsa Korea amat sangat mencintai bangsanya sendiri. Dan itulah yang membuat hari ini Korea menguasai biji besi terbesar di dunia, padahal bukan negara penghasil biji besi. Ya. Itu dua contoh negara yang harus jadi renungan kita. Dan sekarang kita bandingkan dengan negara kita. Apa yang nggak punya dari Indonesia? Semuanya punya. Coklat terbaik juga dari Indonesia, ya. Kemudian produk tadi yang udah disebutkan, kopi dan sebagainya, semua dari Indonesia. Tapi masalahnya hari ini bagaimana caranya agar kita menyiapkan diri menjadi SDM yang unggul dan berkualitas. Kenapa? Hari ini begitu banyak tantangan yang tidak sederhana. Sebagian teman kalian tergeletak menggunakan narkoba. Setiap tahun 15.000 mati sia-sia dari 6 juta warga Indonesia pengguna narkoba. Dan dari 6 juta itu 30%-nya adalah teman-teman kalian yang berusia remaja. Bagaimana mungkin negara ini mau maju kalau kemudian remajanya terlena oleh pergaulan bebas, terjebak pada kehamilan tidak diinginkan, ya. Kemudian narkoba, kekerasan, kejahatan seksual, begitu banyak perilaku yang melanggar hukum yang hari ini ternyata menjadikan remaja kita, anak-anak kita baik menjadi korban maupun menjadi pelaku. Nah, oleh karena itulah Bu Neti ingin bahwa kita semua yang menjadi siswa-siswi pelajar SMA Negeri 3 Kuningan, sebagaimana disampaikan oleh Pak Bupati, kita harus menjadi kontributor peradaban. Kalau kita tidak ingin tergeser dan tergusur oleh negara lain. Jangan sampai kita menjadi tamu dan penonton di negeri sendiri. Orang lain ngangkutin kekayaan alam kita, orang lain mengelola sumber-sumber kekayaan kita, sementara kita jadi kuli, sementara kita jadi babu, sementara kita jadi budak. Kenapa? Karena memang kita tidak mempersiapkan diri untuk bisa bersaing di era globalisasi ini. Dan akhirnya Bu Neti ingin berpesan bahwa hari ini kita harus menjadi anak-anak manusia, kelompok generasi muda yang kalau boleh diibaratkan ya, berhati Mekah berotak Jerman begitu. Makanya Bu Neti sangat mengapresiasi kalau kemudian SMA Negeri 3 Kuningan membangun masjid Baitur Rahim. Ini tentu sebagai sebuah simbol bahwa kita bukan hanya ingin menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, tapi SMA Negeri 3 Kuningan ingin membentuk remaja, putra-putri, siswa-siswi pelajar yang kemudian menguasai iptek, tapi juga membangun akhlakul karimah lewat keimanan dan ketakwaannya. Di masjid itulah kita membangun nilai-nilai kedisiplinan. Kita ingat sholat 5 waktu, kita juga ingat bahwa kita harus bekerja sama dan sebagainya. Di masjid itulah kita banyak mempelajari nilai-nilai kebersamaan, nilai-nilai universal yang akan menjadi landasan kita untuk menjadi calon pemimpin masa depan. Dan akhirnya pilihan kita hanya dua. Apakah kita akan mampu berlari sekencang-kencangnya, ya, merebut berbagai peluang yang ada di depan kita, atau kemudian kita bertahan sekedar tidak digeser dan digusur oleh kekuatan lain yang hari ini sudah masuk lewat masyarakat ekonomi ASEAN, sudah masuk lewat Free Trade Agreement, dan sebentar lagi akan ada TPP, ya, Trans-Pacific Partnership yang akan ditandatangani oleh pemerintah kita. Jadi bukan hanya supir taksi Vietnam, bukan hanya pemijat Thailand masuk ke Bali, tapi juga dokter India, perawat Bangladesh, susu asal New Zealand, keju asal Australia masuk merangsek ke pasar tradisional dan pasar modern kita. Dan itulah akhirnya kita harus berpikir keras apakah kita akan menjadi tamu dan penonton yang melihat orang menguasai sumber daya yang kita miliki, atau kita akan menjadi tuan rumah di negeri sendiri sebagai pewaris Bumyangsyah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hari ini pilihannya ada pada kalian semua. Karena Helen Keller mengatakan, it's not possible for the civilization to flow backward since there is youth in the world. Peradaban bangsa ini tidak akan mundur ke belakang
selama ada pemuda yang visioner yang mempertahankan negaranya sendiri. Dan Bu Neti yakin pemuda-pemuda dan calon pembina visioner itu lahir dari SMA Negeri 3 Kabupaten Kuningan. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Negeri 3 Kuningan didampingi oleh Bupati Kuningan, Wakil Bupati Kuningan, Ketua dan Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kuningan, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Kuningan, Kepala BP 3 Wilayah 7. Para siswa dipersilahkan untuk berdiri. Mundahar kaya sebenar karena liuk samudra hayang dari alam dunia hayang dari alam